Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar materi transformasi, salah satu bab di matematika kelas 9. Kali ini kita akan membahas topik tentang rotasi. Ya, tujuan pembelajarannya adalah melalui permasalahan kontekstual, siswa mampu menjelaskan apa itu transformasi rotasi dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan transformasi rotasi. Sobat semuanya, banyak benda sekitar kita yang menerapkan konsep rotasi atau yang sering disebut dengan perputaran. Di antaranya adalah jam dinding dan tiang lala atau yang sering kita sebut dengan kincir-ria. Tiang lala atau kincir-ria adalah struktur yang berbentuk roda yang digantungi kabin-kabin penumpang yang dipasang sedemikian rupa sehingga ketika roda berputar, maka kabin tetap dalam keadaan tegak. Biasanya berkat adanya gaya gravitasi ya. Kabin kincir-ria juga disebut dengan gondola. Ya. Sobat semuanya, ketika naik gondola maka pasti akan naik di kabin yang paling bawah. Ya, misalkan di sini di koordinat 0,-5 ya. Kemudian ketika dia berputar, misalkan di sini perputarannya adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi ke arah kanan sini ini berlawanan arah jarum jam. Setelah 90 derajat, maka dia berada di koordinat 5,0. Kemudian berputar lagi sejauh 90 derajat lagi sehingga menjadi 180 derajat, maka dia kabin ini berada di posisi yang paling atas dengan koordinat 0,5 dan putar lagi dengan total putaran 270 derajat berada di koordinat min 5,0 dan terakhir kembali di koordinat awal yaitu 0,-5. Nah, sobat semuanya, pada materi rotasi kita akan belajar perputaran dengan arah yang berlawanan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat, 180 derajat, dan 270 derajat. Begitu juga ketika arahnya searah jarum jam. Ya, jadi kalau berlawanan arah itu ilustrasinya seperti ini berlawanan arah. Kemudian kalau searah berarti gini searah ya. Nah, ketika searah jarum jam maka sudutnya menjadi sudut negatif 90 derajat, kemudian negatif 180 derajat, dan negatif 270 derajat. Kita akan mulai pembahasan rotasi dengan sudut perlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat. Misalkan ada trapesium siku-siku A, B, C, D akan kita rotasikan sebesar 90 derajat. Ini berarti artinya karena 90 derajat ini positif, maka dia berlawanan arah ya. Ini berlawanan arah. Gitu. Karena kalau dia negatif 90 maka dia searah. Jadi ketika dia 90 derajat maka dia pasti berlawanan arah. Itu. Nah, kita lihat tulisannya adalah di 0,0 sehingga ketika diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ini berlawanan arah ke arah kiri ya. Maka A aksen berada di min 1,2 ya. Jadi A yang awalnya 2,1 menjadi min 1,2. Kemudian B yang asalnya titiknya 6,1 menjadi B aksen menjadi min 1,6. C yang asalnya 4,3 menjadi C aksen min 3,4. Dan D yang asalnya 2,3 menjadi D aksen min 3,2 ya. Ini ada negatifnya di sini. 3. Itu. Sehingga ketika ada titik E, X, Y dirotasikan 90 derajat, maka E aksennya adalah min Y, X. Itu ya. Jadi, ini rangkumannya. Itu. Baik, yang kedua. Rotasi sejauh 180 derajat terhadap titik pusat. Titik A yang diputar 180 derajat, maka dia berada di A aksen. A yang awalnya 2,1 menjadi A aksen min 2,-1. B yang awalnya 6,1 menjadi min 6,-1. B yang awalnya 4,3 menjadi min 4,-3. Dan D
yang asalnya 2,3 menjadi min 2,3. Lihat polanya ya. Jadi ketika titik E, misalkan di sini X, Y, kita rotasikan 180 derajat, maka menjadi E aksen menjadi min X, min Y. Gitu ya. Jadi 2 menjadi min 2, 3 menjadi min 3. Jadi X menjadi min X, Y menjadi min Y. Itu dengan posisi yang tetap. Nah, dapat kita tulis rangkumannya seperti ini. Ketika P, X, Y dirotasikan 180 derajat, ingat ketika sudutnya positif berarti dia berlawanan arah, maka bayangannya adalah min X, min Y. Contohnya, min 5,3 menjadi P aksen 5, min 3. Ya, karena ini awalnya adalah X, Y, maka min X, min Y. Min 5 menjadi plus 5, 3 menjadi min 3. Itu. Kemudian sudut yang ketiga, sudut 270 derajat. Ya, sudut 270 derajat itu sejauh bagaimana? Nah, ini adalah sudut 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam. Ya. A yang awalnya 2,1 menjadi A aksen 1, min 2. B yang asalnya adalah 6,1 menjadi 1, min 6. E yang asalnya adalah 4,3 menjadi 3, min 4. Dan D yang asalnya adalah 2,3 menjadi 3, min 2. Nah, di sini terlihat hasil rotasinya sejauh 270 derajat. Sehingga titik E yang asalnya X, Y menjadi E aksen Y, min X. Gitu ya. Ini rangkumannya ketika titik awalnya P, X, Y dirotasi 270 derajat, maka bayangannya adalah Y, min X. Contoh, min 5,3 dirotasi 270 derajat, maka hasilnya adalah 3,5. Nah, sobat semuanya, bagaimana jika arah putarannya searah jarum jam? Ya, maka kita bisa belajar dari bidang datar yang diputar sejauh 90 derajat ini tadi. Ingat ketika sudutnya positif maka artinya dia berlawanan arah jarum jam ya. Berlawanan arah jarum jam itu berarti dia pasti dia ke arah kiri. Tuh. Ya. Misalkan ini sebesar 90 derajat maka ilustrasinya menjadi seperti ini. Ya, ABCD maka bendanya setelah diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam maka dia berada di kuadran 2. Nah, kita lihat sudut 90 derajat ini memiliki sudut refleks berapa? Yaitu ini ya. Ini sudut refleksnya. Sudut refleksnya ini berapa? 270 derajat. Artinya bidang datar ini yang diputar berlawanan arah jarum jam sejauh 90 derajat itu sama seperti dia diputar searah jarum jam sebesar 270 derajat. Ya. Jadi artinya rotasi sejauh 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam ini sama seperti rotasi sebesar 270 derajat ya yang searah jarum jam. Jadi ingat ketika searah maka tandanya di sini sudutnya adalah negatif. Itu ya. Jadi misalkan titik E yang dirotasikan 90 derajat, jadi rotasi sejauh 90 derajat, maka E aksennya adalah min Y, X. Nah, ini juga maknanya sama dengan rotasi sejauh min 270 derajat. Itu. Jadi E dengan titik X, Y ketika dirotasi dengan negatif 270 derajat maka menjadi E aksen min Y, X juga. Itu ya. Begitu juga dengan sudut 180. Bidang datar ini yang ketika kita rotasikan 180 derajat lawanan arah jarum jam, kita ingat E dengan titik X, Y dirotasi sejauh 180 derajat, maka menjadi E aksen min X, min Y. Lalu kita lihat sudut refleks dari 180 derajat ini berapa? Ya ini adalah 180 derajat juga. Nah, ketika ini kita putar 180 derajat berlawanan arah jarum jam, maka dia sama juga dengan kita putar 180 derajat searah jarum jam. Itu. Jadi besarnya sama. Ya. Maka
rotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam itu sama seperti rotasi sebesar negatif 180 derajat yang searah jarum jam. Jadi bisa kita tulis titik E, X, Y dirotasikan sejauh negatif 180 derajat, itu nilainya juga sama, E aksen min X, min Y. Ya, karena besar sudut refleksnya 180 searah maupun yang berlawanan sama saja. Itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau sudut 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam? Nah, rotasi sebesar 270 derajat terhadap titik pusat berlawanan arah jarum jam. Oke. Maka di sini terlihat sobat semuanya, ini berlawanan arah 270 derajat. Nah, sudut refleksnya ini adalah 90 ya. Jadi sudut refleks dari 270 adalah 90 dan ini searah jarum jam. Ya, sehingga rotasi sebesar 270 derajat yang berlawanan arah jarum jam itu sama seperti rotasi negatif 90 derajat yang searah jarum jam. Itu. Dapat kita tulis E yang titiknya X, Y dengan rotasi 270 derajat, maka menjadi E aksen Y, min X. Begitu juga ketika titik E dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, maka menjadi E aksen Y, min X. Dapat kita tulis rangkumannya sebagaimana berikut ini. Ketika berlawanan arah jarum jam, sudut rotasinya 90, 180 dan 270, maka 90 menjadi min Y, X, 180 menjadi min X, min Y, dan 270 menjadi Y, min X. Ketika dia searah jarum jam, maka sudutnya negatif, min 90 menjadi Y, min X. Jadi min 90 pasangannya 270 ya, 270 pasangannya min 90, 180 pasangannya juga 180, dan min 270 pasangannya adalah 90. Itu. Baik. Itu rangkumannya sobat semuanya. Kita coba contoh latihan soalnya. Titik A min 5,4 dirotasi sejauh 270 derajat berlawanan arah jarum jam, maka hasil rotasi titik A adalah, ingat, hasil rotasi sudut 270 derajat, misalkan di sini A, X, Y, dirotasi 270 derajat, berarti berlawanan, maka dia nanti A aksen Y, min X, ya. Maka di sini A min 5,4 dirotasi 270 derajat menjadi A aksen ya 4,5, itu ya. Dan yang B, hasil rotasi gambar P adalah gambar Q. Nah, ini gambar P adalah gambar Q. Maka besar dan arah rotasinya. Nah, ini bendanya berada di sini. Di kebalikannya ini berarti besar rotasinya adalah 180 derajat. Ya, jadi 180 derajat. Arahnya, nah, arahnya adalah berlawanan arah jarum jam maupun searah jarum jam. Itu ya. Oke, yang nomor C. Gambar A dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam berarti ke kiri. Berarti dia berada di sini. Nah, ini. Kalau nomor 3 ini berarti hasilnya berapa? Hasil putaran berapa? 180 derajat. Kalau nomor 4, hasil putaran 270 derajat. Itu. Baik, itu semuanya materi tentang rotasi, salah satu bagian dari bab transformasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.